Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu inovasi dan perubahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Rael Busro, NEM 2019-302, Noval Danes Alfiki, NEM 2019-325, Anggita Putri, NEM 2019-325, Muhammad Iqbal Mutawakil, NEM 2019-300, Nurtagi Tajudin, NEM 2019-564. Next. Sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan modifikasi pada beberapa bagian organisasi. Oleh karena itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi, jadwal pekerjaan dasar untuk departementasi, rentang manajemen, mesin rancangan organisasi, orang-orang di dalam organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Next. Dorongan untuk berubah. Dorongan untuk berubah mungkin muncul dari eksternal atau internal organisasi. Yang pertama, dorongan eksternal. Untuk merubah berasal dari lingkungan umum organisasi. Sebagai contoh, 2 krisis energi, industri mobil Jepang yang agresif, tingkat pertukaran mata uang yang mengembang, dan tingkat bunga internasional yang mengembang, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi internasional. Bagi lingkungan umum sangat mempengaruhi perusahaan mobil Amerika Serikat. Yang kedua, dorongan internal. Berbagai dorongan di dalam organisasi dalam menyebabkan perubahan. Jika manajemen puncak merevisi strategi organisasi, mungkin akan menghasilkan perubahan organisasi. Suatu keputusan perusahaan elektronik untuk memasuki pasar komputer rumah, atau suatu keputusan untuk meningkatkan target penjualan produk selama 10 tahun sebesar 3%, akan mengakibatkan banyak perubahan dalam organisasi. Next. Perubahan terencana versus perubahan reaktif. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Perubahan reaktif adalah suatu respon berharap terhadap peristiwa ketika muncul. Next. Mengelola perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk mengimplementasikan perencanaan untuk perubahan, manajer perlu memahami langkah-langkah perubahan yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Yang pertama, model Lewin. Kurt Lewin, seorang ahli teori organisasi yang terkenal, menyebutkan bahwa setiap perubahan memerlukan 3 langkah. Langkah pertama, refreshing individu yang akan terpengaruh oleh perubahan yang mengganggu harus dijelaskan agar memahami mengapa perubahan diperlukan. Kemudian perubahan itu sendiri, the change itself, diimplementasikan. Yang kedua, pendekatan yang komprehensif terhadap perubahan. Pendekatan yang komprehensif terhadap perubahan memerlukan pandangan sistem dan memaparkan serangkaian langkah-langkah spesifik yang sering menyebabkan keberhasilan suatu perubahan. Next. Memahami akan perubahan. Diperlukan beberapa waktu sebelum dia mulai bekerja seperti biasa lagi. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, kepentingan pribadi yang terancam. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Yang keempat, rasa kehilangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya yaitu mengatasi penolakan dalam perubahan organisasi. Seorang manajer ini seharusnya tidak menyerah dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Kalau tidak terdapat solusi yang pasti, terdapat beberapa teknik yang setidaknya dapat mengatasi potensi penolakan. Yang pertama yaitu partisipasi.
Karyawan yang berpartisipasi dalam perencanaan ini dapat menerapkan suatu perubahan lebih dapat memahami alasan dari perubahan yang dilakukan. Yang kedua yaitu pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan mengenai kebutuhan akan perubahan dan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda seharusnya mengurangi risiko penolakan mereka. Yang ketiga yaitu memfasilitasi. Yang keempat yaitu analisis bidang kekuatan. Selanjutnya yaitu bidang-bidang perubahan yang ada dalam organisasi. Secara umum, sebagian besar campur tangan perubahan ini menyangkut struktur organisasi, rancangan organisasi, teknologi, operasi, dan orang. Bidang paling umum dari perubahan ini masing-masing yaitu yang pertama yaitu struktur dan rancangan organisasi. Perubahan organisasi dapat difokuskan pada setiap komponen dari struktur organisasi atau pada keseluruhan rancangan organisasi. Oleh karena itu, organisasi mengubah cara merancang pekerjaannya atau dasar departementalisasinya. Yang kedua yaitu teknologi dan operasi. Teknologi merupakan proses konversi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output. Karena kecepatan inovasi dan teknologi perubahan, teknologi ini menjadi semakin penting bagi banyak organisasi. Yang ketiga yaitu kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan di sini yaitu dengan melatih skill karyawan yang dimiliki oleh organisasi. Selanjutnya jelaskan oleh rekan saya. Mengubah struktur dan rancangan. Perubahan organisasi dapat difokuskan pada setiap komponen dari struktur organisasi atau pada keseluruhan rancangan organisasi. Oleh karena itu, organisasi mengubah cara merancang pekerjaannya atau dasar departementalisasinya. Organisasi juga mungkin mengubah hubungan pelaporan atau distribusi wewenang. Next. Mengubah teknologi dan operasi. Teknologi merupakan proses konversi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output. Karena kecepatan inovasi teknologi, perubahan teknologi menjadi semakin penting bagi banyak organisasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.